Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma Terima kasih Bang Hos, Bang Juma. Terima kasih Bang Salju. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau bisa sekarang kita di awal mengaji dulu ya kayak ya. Benar-benar luar biasa. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Oke, lanjut. Enaknya ngaji ganti-gantian ya. Aku baru merasakan feel-nya. Enak. Alhamdulillah. Ya, Kak Faro gimana? Mau langsung syahadat setelah mendengarkan lantunan Al-Quran? Kak Faro. Panas. Panas. Bang, aku mau cerita bang. Iya udah ceritalah. Kan sekitar 50 meter dekat rumahku kan. Iya. Ada Pak Ansori namanya, guru ngaji budak-budak. Anak-anak. Ya terus. Kemarin saya tanyakan Hmm. tentang itu ya kan. Pak Ansori dia jawab apa? Kamu kan Kristen katanya. Nanya buat main-main katanya. Marah dia bang. Mau main-main mending gak usah. Tanya apa emang? Ya nanya-nanya biasa lah bang. Nanya-nanya ngaji. Nanya-nanya kalau orang sholat kayak gimana. Marah dia bang. Mungkin kamu bertanya kayak main-main gitu, nggak serius. Oh. Momennya mungkin dia lagi kerja atau apa gitu. Datang dirimu. Nggak, pas dia udah pulang bang. Dia lewat dekat rumah. Iya, tiba-tiba kamu nyolot bertanya. Kagetlah dia. Datanglah ke rumahnya, ketuk pintu. Selamat pagi. Nah, kayak gitu tanya, Pak, saya mau belajar Al-Quran. Nah, gitu. Oh. Aku kira bapak itu marah pula. Enggak lah itu. Mana ada aku mau malap, orang bawah-bawah ini barang malap. Nggak segampang itu coy. Emang tinggal di mana? Medan? Jambi bang. Oh, Jambi. Oh iya. Di Brunda, dekat perkebunan katanya sawit PTT. nggak segampang itu. Emang apa yang susah? Apa yang bikin susah emang? Enggak lah bang, perlu pertimbangan bang. Apa yang dipertimbangin? Dunia, iya dunia. Beserta Enggak, segala Bang. isinya. Cari tahu dulu apa itu Islam, apa itu Kristen. Tanya dulu tentang sama orang tua, pendapat gimana gini gitu. Kristen itu agama yang didirikan oleh orang Roma Yunani. Islam itu agama yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Itu. Aduh bang, Kok ada? yang abang sebut ini semuanya isi Alkitab kami, tapi bapak pendeta gereja itu nggak pernah baca-baca ini di gereja. Itu yang aku bingung. Iyalah, pendeta itu pasti membacakan data-data yang membuat Anda menjadi ya Kristen sejati. Tapi data-data yang membuat Anda bisa menjadi pengikut Yesus tak mungkinlah dibacakan. Kalau dibacakan jemaatnya berkurang. Jemaat berkurang, dompet menipis. Begitulah. Palingan diajarin ajaran kasih. Malah itu aja. Kasih Ya pikir-pikirku orang nggak beragama pun kasih banyak. Betul itu. Ya kan? Coba tengoklah itu. Hewan pun saling mengasihi satu sama lain, ya kan? Betul bang. Ya, percuma pun Tuhan datang mati di atas tiang salib kalau hanya untuk kasih-kasih kayak gitu. Bang Juma izin keluar Bang Juma, host. Oh iya. Makasih ya, salam kenal ya. Baik Bang. Selamat Oke, kembali, Bang. Masya Insya Allah Allah. nanti ke depan masuk lagi Bang. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Bagaimana seekor buaya nggak ada yang makan anaknya, karena binatang itu sudah dikasih naluri untuk mengasihi, jadi nggak perlulah diajarkan itu. Tapi bang, dalam hatiku masih ada kayak gitu, kayak kebanggaan jadi anak Tuhan Yesus, gitu kan? Apa faktor karena dari orang tua, apa faktor memang nggak pernah mau tahu tentang agama lain gitu.
Samanya kami diajarkan tentang Kristen yang bagus-bagus aja pun diajarkan kasih, di Kristen itu kasih, damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu adalah Islam. Islam itu artinya damai sejahtera. Kristen artinya pengikut Paulus, Kristus, pengikut Mesias. Halo, Kami Abang pengen Juma. kali bang, gini bang, pengen kali aku dengar Tulis yang punya label pendeta itu ke atas, terus ke atas berdebat dengan abang. Padahal yang abang bacakan ayat-ayat Alkitab kami. Apa nanti tanggapan pendeta? Penasaran kali ya gue. Karena 2 aku, hari lalu kan ada pendeta. ada siapa bang, itu? pas aku sudah turun bang, sakit hati aku bang. Ada itu pendeta berapa kali kita diskusi, udah banyak kemarin juga. Tadi juga Bapak saya turun dulu ya. tadi juga saya diskusi dengan pendeta Luken. Siapa? Ya, Luken ya Dek ya. Kores. Tadi Luken ya. Luken. Mau kutanyakan memang, kalau memang labelnya pendeta, kenapa nggak pernah ngebacakan ayat yang dibaca-bacakan orang ini? Itu yang aku penasaran bang. Padahal ayat itu ada dalam Al-Quran yang dibaca kalian. Kalau memang nggak ada dalam itu, pasti abang-abang ini udah dilapor ke polisi gitu. Itu yang penasaran aku bang. Betul. Nah, dengan bertanya seperti itu, artinya saudara Kafaro sedikit mulai terbuka hatinya kan? Benar nggak? Biasa aja bang. Kristen Nanti ada yang sakit hati. melapor polisi. Tapi Abang itu. tapi kenapa penasaran kalau biasa aja? Berdoalah untuk musuh kamu. Abang nonem pendeta Islam apa Kristen? Iya, tanya dia, pendeta atau apa? Saya gitu. Kristen. Tidak mungkin Kristen melapor polisi. Ajaran Yesus kan mengatakan kasihilah orang yang memusuhimu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Mana mungkin dia melapor bapakku. Nah, gimana tuh cara ngasihin iblis gimana tuh? Supaya yang Lanjutkan bang, mau dengar saya penasaran. cara mengasihi gimana bangku? Ya kan tadi katanya kasihilah Saya jelasin musuhmu. tentang kasih ya bang. Iya, Iya. iya ya kan tadi kasihilah musuhmu. Jadi- Nah, itu gimana tuh cara kasih iblis? Yang dia ungkapkan itu adalah salah, bahwasanya dia telah memplesetkan ayat-ayat Alkitab. Jadi walaupun ada hinaan dari Bang Zuma tentang Yesus, tentang Kristen, saya doakan itulah arti kasih itu. Makanya antara kita Kristen dan Anda Islam, level kita jauh berbeda abangku ya. Jauh berbeda. Dari level keselamatan kita jauh berbeda. Kami dijemput, ditebus langsung oleh firman itu. Sementara Anda selamat karena perbuatan baik. Nah, saya baca sedikit di sini ya abangku ya. Perbuatan baik kalian itu seperti apa sih abangku? Iya. Silakan. Sebagai bukti bahwasanya kalian tidak mungkin selamat abangku. Di sini dikatakan perbuatan baik Anda itu tidak bisa menyelamatkan. Oh ya? Bahaya itu. Dia buka buku gambar. Bahaya itu. Jadi bukan saya tidak mengikuti Bang Zuma, tapi saya tetap damai sejahtera. Itulah yang dikatakan damai sejahtera itu. Dihina tetap damai sejahtera, dianiaya tetap kita mengasihi. Jadi itu tidak mungkin dapat dilakukan orang dunia kalau bukan roh Allah tinggal dalam diriku. Begitu abangku ya, maksud kasih itu. Jadi akan selalu dibalas kebaikan. 100 kali abang hina, 100 kali abang jahat sama saya, 101 kali saya membalas kebaikan. Oke, baik. Itu hanya mengasihi abangku. Alah, paling ngomong doang. Sekarang gini, kalau jangan mengasihi saya dulu. Saudara saya No Name ini coba mengasihi anak. Sudah punya anak? Belum. Apa ya? Tapi saudara punya orang tua kan? Punya. Siapa yang pertama kali mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tidak diajarkan. Karena Ya? Yesus memang mengaku Allah. Enggak mungkin. Pasti ada yang mengajak Pendeta, Anda. bang. Enggak, bukan juga pendeta. Bang, Bukan. begini ya. Sejak SMP saya
terakhir saya diajak ke gereja SMP kelas 1. Setelah itu saya bisa berpikir dengan logika. Kenapa Ya. sih Kristen menyembah Yesus? Kenapa sih Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Saya hitung 200 pertanyaan. Saya catat itu harus saya jawab dulu semua, baru saya mau menyembah Yesus. Jadi jangan Anda katakan bahwa Kristen itu tidak pakai logika. Anda mungkin mempertanyakan 100 pertanyaan tentang Yesus, saya 200 abangku. Setelah saya dapat menemukan jawaban itu, baru Iya. saya datang ke gereja. Oke. Itu abangku ya. Jadi siapa yang ngajarin? Jadi saya bukan Kristen ngikut-ngikut nyembah gitu. Saya cari betul-betul itu Yesus siapa. Oke, baik. Lalu yang pertama kali memperkenalkan ke gereja siapa? Nyembah Yesus. Orang tua. Tentu diajak, kan saya bilang itu SMP diajak orang tua. Oke, Tapi sekarang kita setelah masuk. saya logika, nggak mau meminta Yesus lagi. Saya 10 tahun tidak ke gereja. Saya cari tua. Oke, baik. Ini bagus ini. Tapi kita bicaranya ganti-gantian ya, jangan curhat ya, gantian-gantian kita. Nah, oke. Kita masuk kepada tema kita. Subtema kita adalah keselamatan. Saya ingin tahu, saudara tadi mengatakan jangan 100, saya 200 pertanyaan. Oke. Saya ingin tahu, sampai enggak Anda pada pertanyaan dan sempat menemukan jawaban ketika muncul pertanyaan, Yesus ketika datang ke dunia, dia itu bertuhan atau ateis? Abang, Yesus itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Bang. Firman itu ada di dalam Allah, firman itu menciptakan segala sesuatu. Ketika Bukan. Yesus lahir, Bukan. firman itu belum tinggal dalam diri Yesus ya, Bang. Setelah Bukan. Yesus dibaptis sekitar umur 30, turunlah roh Allah kepada dia. Disitulah roh Ditanya firman apa, itu tinggal jawabnya setelah apa, dia. bro? Bukan, saya tadi katakan bukan sesi curhat kita di sini ya, bukan curhat-curhatan. Kita diskusi, subtema kita adalah tentang keselamatan. Pertanyaan saya pertama kali adalah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, beliau itu bertuhan atau beliau itu ateis, tidak bertuhan? Yesus, silakan. Bertuhan atau ateis gitu. Iya, Yesus ini kan Yesus mengatakan, sabar. Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 2. Yesus di dalam Matius apa? Gimana? Yesus tidak bertuhan. Iya, karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan konsep keselamatan dengan mengatakan Yesus tidak bertuhan? Keselamatan apa yang Anda ingin raih dengan kebohongan seperti itu? Bukankah Yesus yang Yesus itu tidak pernah mengatakan Tuhan, dia mengatakan Bapa. Jadi Allah dengan Yesus Bapak itu apa? adalah Bapak itu apa? Hantu. Bapa itu berarti Yesus itu benar-benar dari dia, dari Allah itu. Enggak, Makanya tunggu. dia panggil Bapa. Tunggu, orang Yahudi ketika memanggil Bapak, dia panggil siapa itu? Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Itu dia sedang memanggil siapa itu ketika memanggil Bapak? Memanggil Allah Bapa kan? Ya, Allah itu Yesus apa? memanggil Allah Bapa. Allah dan itu murid-muridnya memanggil Allah Bapa juga. Iya, Allah Jadi Bapa itu hubungan apa? kami dengan- Allah hubungan Bapa kami itu dengan apa? Allah itu. Gimana? Allah Bapa itu apa? Ya Allah, Bang. Iya, Yang Allah itu disembah. apa? Disembah. Yang disembah itu Tuhan atau hantu? Ya Tuhan, Bang. Tuhan. Inilah makanya saya katakan, keselamatan apa yang Anda ingin raih dengan kebohongan? Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Anda bohong kan? Ayo. Sudah gimana? Enggak ngerti ya maksudnya balik. Saya bertanya. Allah itu benar abangku, Allah itu Allah. Di dalam Allah ada firman. Sabar. Firman itu Allah Itu- utus di dalam tubuh Yesus. Ya, Jadi itu dia juga konsep. Allah. Saudaraku, itu konsep ketuhanan di dalam agama Anda. Yang saya tanya ini wujud diri Yesus. Yesus ini bertuhan atau dia itu ateis, tidak menyembah Tuhan? Makanya saya bilang dari tadi dua-dua tidak. Loh, lalu Dia tidak bagaimana Anda Tuhan. mengatakan? Dia Oke, baik. Silakan Anda bicara. Silakan.
Silakan. Ya. Jadi begini tentang Anda- kasih tadi Bang Kaparo iya, berkata tentang kasih. Pertanggungjawabkan perkataan saudara yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak bertuhan. Silakan. Coba Anda bikin narasi sebelum saya kumpulkan data-data kepada Anda. Ada kurang lebih 50 sampai 150 plus 379 data di dalam kitab saudara Yesus itu bertuhan. Silakan. Coba satu narasinya, aja. silakan. Nggak usah ratus-ratus abang bilang, satu aja. Oke, saya katakan sama saudara, bukti bahwa Yesus itu bertuhan. Yesus itu bertuhan, bukan ateis. Oke? Yesus mengatakan ketika dia datang kepada Bani Israel di dalam Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan, engkau mengenal kami atau aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengatakan menyembah. Yohanes 4. Yohanes 17, Yesus mengawali dengan berdoa. Ya Ya Bapa. betul. Nah, dia menyembah atau dengar. Habis ini Anda jawab. Habis ini Anda jelaskan. Yesus pada saat berdoa kepada Tuhan itu membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dia hamba Tuhan? Membuktikan dia anak Allah. Jadi dia panggil Bapa dan dia dikatakan juga anak Allah. Saya tidak membahas tentang. Saya tidak ingin Anda melakukan kedustaan di sini. Ini kan kita berbicara mengenai konsep keselamatan. Tidak ada keselamatan, Bung. Tidak ada keselamatan dengan cara dusta-dusta. Gak ada. Gak ada keselamatan dengan cara nipu-nipu. Yesus itu berdoa untuk membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan atau ingin membuktikan dirinya adalah Tuhan. Di mana tuh ayatnya? Loh, Yesus berdoa semalam-malaman itu mau ngapain dia? Itu kan tafsiran abang membuktikan bahwasanya Yesus hamba. Tafsiran abang kan? Loh, Yesus Tidak ada ayatnya berdoa. bahwasanya itu sebagai bukti. Anda Bang, tahu nggak arti doa itu apa? Tahu nggak abang? Arti doa itu adalah komunikasi kepada Allah, betul nggak? Iya, berdoa itu Nah. pengharapan. Anak berkomunikasi kepada bapaknya karena ya dia berdoa. Iya, berdoa itu untuk Yesus kita Komunikasi bicara. kepada Allah itu Bang, harus berdoa. Jadi kepada Bang. begitu bang. Jangan nipu-nipu kalau mengajarkan keselamatan. Nggak lolos kita ke surga kalau pakai nipu-nipu. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dia hamba Allah, hamba Tuhan, atau dia Tuhan. Kan udah saya katakan bang, jelas-jelas abang kan belajar Alkitab kan abangku, bang Zuma kan? Iya. Belajar Alkitab kan, pasti abang tahu, abang tahu Yesus itu siapa. Yesus itu adalah Firman, Firman itu di dalam Allah. Ketika Jangan. Allah menciptakan langit Jangan, dan bumi jangan, melalui jangan. Firman-Nya. Itu pengakuan penulis Yohanes. Kita sedang membahas konsep keselamatan menurut Yesus, jangan menurut yang lain. Makanya muncul keadaan kalau Anda mengajarkan ajaran kasih, ini nanti endingnya adalah bagaimana mungkin Anda mengasihi orang kalau Anda mengajarkan orang lain nipu-nipu, mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Itu bukan kasih namanya, itu laknat, itu kutuk. Cuma Anda yang tidak percaya dengan Alkitab, Anda menafsirkan Alkitab. Bagaimana kemudian, Nah, itu ya. bagaimana kemudian Anda Kalau tidak? tadi ada ayatnya membuktikan bahwa Yesus itu Kalau Anda mengatakan diri Anda tidak begitu abangku. Ini mau saya baca Matius Bang, 5 ayat. Bang, tunggu dulu, sabar, jangan curhat-curhatan kita di sini. Kita diskusi. Habis saya ngomong, abang lagi gitu. Nah, Anda mengatakan Anda tidak nipu. Yesus berdoa, Anda katakan tidak berdoa. Itu kan penipu namanya. Itu kan tipuan. Betapa banyak data di dalam kitab saudara Yesus berdoa. Nah, ketika Yesus berdoa, apakah dia ingin membuktikan dia Saya ada? bilang memang berdoa, bangku. Saya tidak bilang tadi kalau dia tidak berdoa. Doa itu komunikasi kepada Allah.
Anak komunikasi pada Allah Bapa. Antara anak dengan Bapa sedang komunikasi melalui doa, Bang. Bukan saya bilang Yesus tidak berdoa. Nah, berarti Jadi abang yang bolak-balik. Bukan saya. ketika Yesus berdoa, dia ingin membuktikan dirinya ini sebagai Tuhan atau diri Berkomunikasi kepada Bapaknya Allah. dia berdoa. Yang saya Makanya tanya, di situ kan ya Bapa, bukan bilang ya Tuhan, Allahku, bukan dia bilang ya Bapa. Bedakan kalau dia bilang ya Tuhanku, Allahku, itu membuktikan dia hamba. Ini ya Bapa. Kalau membuktikan ada- dia anak kalau makanya kalau- orang Kristen itu menyembah Allah dan menyembah anak Allah, Bang. Begitu. Anda mau mendoktrin saya. Jadi jangan Anda ingin mendoktrin saya. Anda ingin membodoh-bodohi saya gitu maksudnya. Hah? Anda ingin nipu-nipu saya. Beda Bang Juma, non-name ini sama saya rupanya. Ya inilah Kristen yang aslinya ini gini. Enggak. Tidak keluar dari mulutnya seorang Kristen yang taat kalau bukan kebohongan. Ya ini contohnya nih. Kalau kafaro kan masih menggunakan akal. Inilah contoh Kristen yang sebenarnya. Tidak terlontar perkataan keluar dari mulutnya kalau bukan kedustaan dan kebohongan. Dia katakan tadi di awal Yesus tidak berdoa. Setelah dia temukan datanya, Yesus berdoa, saya belum tunjukkan. Yesus mengatakan berdoa itu komunikasi, bukan membuktikan dia adalah hamba. Yesus tidak pernah disebut hamba. Kalau dia sudah temukan lagi ayatnya bahwa Yesus disebut hamba Tuhan, pasti berubah lagi nanti itu. Ya hamba yang dimaksud di situ sebagai anak. Nanti ketika ditemukan lagi anak itu berubah lagi. Tidak dikatakan Kristen kalau tidak pendusta. Karena Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan untuk mengajarkan manusia ingkar terhadap penciptanya. Itu Kristen. Kristen itu adalah sebuah agama yang diajarkan untuk mengingkari Tuhan. Itu Kristen. Tapi dengan cara seakan-akan beragama, tapi tidak. Itu Kristen itu. Dan saya bisa buktikan. Hadapkan saya dengan pendeta yang menguasai ilmu apapun di Kristen. Demi Allah, saya hanya butuh 5 menit. Kubuat dia itu muntah. Yang penting pendetanya berani. Kita buktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mengajarkan orang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Yang coba lihat ini. Anak manusia ingin dilantik menduduki jabatan sebagai Tuhan. Ketika dia berdoa katanya itu tidak menghambakan diri. Apa maksudnya tuh? Sementara di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba. Yesus ini yang mengatakan. Tadi dia mengatakan apa? Yesus bukan hamba. Ini Yesus yang berkata nih. Matius 12 dan 18, Yesus hamba. Banyak sekali data, akhi. Yohanes 13:16, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yesus utusan, berarti dia tidak lebih tinggi daripada sang pengutus. Cobalah kita jujur aja. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu ajaran kasih, di mana kasihnya? Ngajarin kebohongan kok kasih? Orang tua Anda kalau sayang kepada Anda, tidak mungkin orang tua Anda mengajarkan Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil. Kalau orang tua Anda sadar bahwa dia sayang kepada anaknya, mustahil anaknya diajari menjadi Kristen. Gitu. Coba Anda bicara. Anda mengatakan Yesus bukan hamba. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan itu? Tadi Yesus tidak berdoa. Begitu berdoa, dia lagi komunikasi. Saya tanya, apakah Yesus itu ateis atau bertuhan? Anda mengatakan, tidak dua-duanya. Kan Anda berdusta. Wahai Maria. Akhi, Iya. itu tadi dia mengatakan Yesus nggak pernah menyebut Bapaknya Tuhan. Matius 11 ayat 25 itu apa itu? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menyebut Bapaknya Tuhan. Bro, kalau belum nggak ada ilmu nggak usah debat bro, bikin malu. Bukan. Ini teman saya Nonaim. Kalau Anda mengatakan ajaran kasih, tetapi dengan tipu-tipu, itu bukan kasih namanya. Itu membunuh. Makanya saya katakan Paulus itu bertobat dari membunuh manusia. Jasadnya dibunuh.
Tapi bukan bertobat. Kenapa? Setelah dia mengatakan dirinya bertobat, ganti nama menjadi Paulus, aksi selanjutnya adalah membunuh akal manusia. Siapa yang menjadi pengikut Paulus, pasti akalnya mati. Saya jamin 100%. Karena Paulus itu memang tujuannya mematikan akal. Makanya cobalah, apakah logika sesama manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Logika apa yang bisa Anda pakai untuk membenarkan itu? Oh, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Mari kita uji. Apakah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Bisakah diterima akal Anda? Ada cincin yang Anda pegang, cincin yang satu itu Anda sebut 100% emas, dan waktu yang bersamaan dan cincin yang sama Anda mengatakan kepada cincin itu 100% emas dan 100% batu. Bisa Anda terima? Saya jual emas, saya jual cincin kepada Anda. Saudara Nonaim, ini ada cincin saya mau jual 50.000. Ini dari mana? Ini cincin apa ini Bang Zuma? Ini cincin 100% emas dan juga 100% karet. Anda bisa terima? Masuk di logika Anda kira-kira? Hah? Masuk di logika Anda? Ada cincin 100% emas di waktu yang sama, dan cincin yang sama juga 100% karet. Masuk enggak di logika Anda tuh? Gak masuk. Makanya Al-Quran mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir itu zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Udah tahu Yesus manusia disembah. Ih, ngeri. Sudah tahu manusia disembah, nanti ditempelin embel-embel. Tapi kan dia juga 100% Tuhan, Bang Zuma. Nenek lu kiper. Gak ada itu. Kenapa? Manusia yang Anda labelkan 100% manusia, 100% Tuhan, justru sibuk ngajarin Bani Israel muridnya untuk menyembah kepada hakikat yang di langit. Siapa itu? Hakikat yang maha besar. Kalian sibuk menyembah Yesus dengan label dialah Tuhan itu sendiri yang datang seperti jadi manusia. Ilmu kamu enggak ada itu, Bung. Gak ada. Jadi belajar lagi. Jangan Anda bungkus diri Anda dengan kami ajaran kasih. Habis itu anak-anak Anda dari darah daging Anda ajarkan konsep kebohongan. Kalau Anda sayang kepada anak Anda, jangan ajarkan kebohongan. Jangan. Sayang kok ngajarin anaknya ke neraka. Sayang kok ngajarin anaknya sesat. Sayang kok ngajarin anaknya nyembah manusia. Pieto mas. Kalau kasih, jangan ke orang lain dulu. Orang inti dalam rumah tangga Anda dulu. Ajarin mereka menyembah Tuhan yang benar. Jangan Anda ajarin menyembah kepada utusan Tuhan manusia. Jangan. Oke. Jadi kami sebagai apologet Islam bukan membenci. Justru kehadiran apologet Islam itu, wujud Islam itu rahmatan lil alamin. Karena kita sayang sama kalian. Bayangkan ketika ajal Anda datang, masuk ke dalam tanah, Anda memanggil Yesus. Yesus tak dengarkan karena Yesus bukan Tuhan. Yesus, kamu di mana? Aku di sini, aku sibuk ketika di dunia menyembahmu, sehingga panggilan-panggilan yang diajarkan Bang Suma tidak aku dengarkan. Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Itu menciptakan segala sesuatu, Bang. Itu kemudian firman itu tinggal di dalam tubuh manusianya Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu lahir benar-benar 100% manusia. Belum ada firman Allah di situ. Setelah Yesus dibaptis sekitar umur 30, turunlah roh Allah kepada dia. Berarti Yesus ini, jadi manusia itu benar-benar 100%. Oke, baik. Berarti Yesus ini adalah manusia. Makanya
abang jangan memandang Yesus lagi sebagai manusianya. Pandanglah Yesus isinya ada firman Allah, Maha Pencipta itu ada di dalamnya. Jadi jangan abang pandang manusianya Yesus itu. Berarti Cara pandang kita berbeda. Anda mengatakan Yesus dilahirkan, Yesus mati. Betul, manusianya mati dan dilahirkan. Tapi pandang isinya bang, ada firman Allah ditinggalkan di dalamnya. Firman itulah yang menciptakan abang dan dunia ini. Itulah makanya disembah. Oke. Makanya Kristen itu menyembah Allah dan menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke, Anda sudah mengakui nanti Yesus kepenuhan Tuhan ketika dia usia 30 tahun. Oke, berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Betul? Betul? Gak kerasukan bang. Loh, Yesus tadi kan manusia. yang dipakai Allah. Tadi kan manusia katanya. Ya, Lalu betul. lalu Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. ya, kerasukan Tuhan. Itu dia Masa Tuhan Yesus kesurupan? Gimana? Ini yang ingin Anda ajarkan. Ini yang Anda ajarkan kepada orang. Ini yang begini. Oke, baik. Kalau ada orang kalau dengar dalam tubuh itu, dengar kalau Anda katakan dengar kerasukan, nggak apa-apa. dengar kalau Yang ada jelas, pandanglah Yesus sebagai firman, bukan sebagai tubuh manusia. Oke, kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu berubah menjadi setan? Kelakuannya seperti menunjukkan roh-roh itu bang. Coba abang kesurupan. Saya Gimana ulang. Jangan pakai tipu-tipu kalau sama saya. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu adalah berubah menjadi setan? Di dalamnya, ya setan bang di dalamnya. Di luarnya, Tidak berubah jadi setan. kemanusiaannya ini setan atau bukan? Ya bukan manusia, gimana? Setan manusia. Oke, baik. Pegang kata-kata Anda. Bedakan bang, roh dengan tubuh manusia dibedakan. Pegang Jangan kata-kata Anda. dicampur-campur. Pegang kata-kata Anda. Yesus selama 30 tahun manusia atau Tuhan? Manusia. Oke, ketika kemasukan Tuhan, apakah tubuhnya berubah menjadi Tuhan? Tidak, tetap manusia. Oh, tetap Makanya manusia. dia bisa mati. Oke, sekarang kemanusiaan Jadi beda Yesus. antara tubuh Oke, dengan roh. oke. Berarti tubuhnya tetap tubuh manusia. Iya, tubuh yang suci, murni. Oke, Bukan tubuh yang- hasil kawin. Iya, Bukan oke itu. Ya berdosa. udah selesai. Intinya tubuh manusia itu adalah manusia. Sekarang di surga menurut iman Kristen, Yesus Isinya ini apa? Tunggu. Isinya apa? Coba Isinya akui dulu oke, bahwa itu isinya adalah Tuhan Kristen isinya. Isi tubuhnya Yesus itu ada dua roh. Betul. Ada Oleh dua roh sebab kan? Itulah kami menyembah Allah. Ada dua Oleh roh sebab kan? itulah kami juga menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke, ada dua Begitu roh. bang ceritanya. Oke, ada dua roh kan di dalam tubuh Yesus? Dua roh. Iya. Tidak. Kayak mana ceritanya dua roh? Yang masuk menjadi Tuhan di dalam tubuh Yesus roh atau apa? Firman bang. Firman. Apa itu firman? Apa itu yang firman itu? Apa itu? Nah, Bukan. firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Bang. itu tinggal di dalam Allah. Bang, yang Dan menjadi firman itu adalah Allah juga, Bang. firman Nah, itulah ditaruh. kalau Jadi begitu bukan berarti karena Yesus ada di bumi lalu surga kosong, tidak ada Allah Bapa tetap di surga, Bang. Allah. yang menjadi Yang di dalam daging, Yesus itu adalah yang firman, Bang. yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging. Iya. Firman. Maksudnya gimana? Yang menjadi dagingnya Yesus ini apa? Yang menjadi daging Yesus. Coba abang jelaskan dulu yang jadi daging abang apa? Lo kok nyamain Yesus sama Bang Juma?
Saya bukan firman sesuai dengan konsep Kristen. Firman itu telah menjadi daging, katanya. Yohanes 17, Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Daging abang tuh, abang kan manusia 100%. Yesus juga manusia 100%. Jadi ada rasa sakit, bisa luka juga, bisa apa juga. Saya ulang. Cuma perbedaannya Anda hasil kawin. Coba hasil kawin itu dari apa tuh? Coba abang jelaskan. Daging abang dari apa tuh? Dengarkan dulu. Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging berupa manusia. Oke? Paham sampai situ? Paham sampai situ? Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Kan manusia dia 100%, makanya dikatakan memang betul-betul dia manusia. Apa yang abang rasakan, dia rasakan. Ditampar sakit juga dia rasakan. Pokoknya perasaan pun kayak gitu. Makanya dikatakan memang 100%. Tapi yang tinggal firman itu tidak ada campuran, memang murni dari Allah, yaitu firman yang menciptakan langit dan bumi itu ditinggalkan dalam diri Yesus. Kan abang belajar itu di Yohanes 1 ayat 1, di ayat 14. Yang menjadi daging itu kan Tuhan Anda, katanya. Kan Tuhan Anda yang menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos telah menjadi daging. Yang menjadi dagingnya Yesus siapa? Ya, banyak hal. Kalau kita membahas kerajaan surga dan masalah roh-roh, banyak hal yang tidak masuk logika. Kita ambil yang logika aja lah. Bisa tidak kita bisa dari mana itu kan nggak logika. Roh itu bentuknya seperti apa, kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Daripada kita berdebat tentang hal-hal rohani yang Anda sendiri tidak bisa mencerna dengan logika, Anda tidak sanggup tentang roh apa, seperti apa bentuknya, fungsinya apa, nggak bisa Anda cerna. Cari bahan yang logis aja kita gimana. Pada mulanya dari awal tadi keselamatan. Saya katakan tadi, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos, Theos yang adalah Logos telah berubah menjadi daging. Keluar dari rahim Maria. Jadi apa? Songkolo begadang. Bukan logos itu berubah. Makanya bilang nggak usah kita bahas tentang roh-roh bang. Sangat beda pemahaman. Nggak logika sama bang tuh. Coba Yohanes 1 nomor 14 itu, firman itu, logos itu yang adalah Theos itu sendiri berubah menjadi apa? Saya mau buktikan abang tidak akan bisa selamat melalui perbuatan baik. Mau saya buktikan? Kamu salah pemahaman terus. Ya, coba Yohanes 1 nomor 14 coba. Theos itu berubah menjadi apa? Theos berubah jadi apa? Bukan berubah. Jadi menjadi. Bukan berubah. Gak akan menjadi. Abang membahas tentang roh dan surga, mana Yesus jadi apa? Jadi firman itu bentuknya kayak apa, roh itu bentuk kayak apa. Enggak masuk akal abang itu. Kita buktikan aja bahwasanya abang nggak bisa selamat melalui perbuatan baik. Ini ada ayatnya. Tunggu dulu. Ya, di dalam kitab cuma kita bahas yang nggak masuk di akal. Ini kayak emak-emak, Nonaim, jangan kau pancing saya. Saya ini biasa kasih baris orang, habis itu ku tampar satu-satu pakai sendal. Jangan kau pancing-pancing saya. Kita dirobek mulutnya sampai kuping ya. Oh, udah hilang. Sip. Saya bicara baik-baik, ngomong sendiri. Udah bohong, nipu-nipu, nggak ada yang keluar dari mulutnya kalau nggak kebohongan. Dilayani baik-baik, malah minta mulutnya dirobek sampai kuping. Maaf, saya minta maaf. Rolek pendeta pengamuk. Kalau pengamuk, kita Kristen masih punya malu, punya muka.
Ya, ini ada tamu kita, Ada. Bang Rolex dari ke sekte mana nih? Rolex tadi mengatakan Theos itu tidak berubah menjadi daging. Kok bisa? Bukan Yesus berubah. menjadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berubah. Yohanes 1:14, Bang. Yohanes 1:14. Kalau bukan berubah, berulah berarti. Bukan berulang juga. Menjadi kan, Mungkin Bang? pemahamannya yang salah. Menjadi kan? Logos itu menjadi, logos itu menjadi, kan gitu. Logos itu menjadi daging. Di Yohanes 1 nomor 14. Kan gitu. Itu kita percaya. Itu kitabnya orang Kristen, kitab kanon. Gimana? Iya kan? Benar nggak? Jadi yang asalnya roh itu jadi daging gitu ya Gurunda ya? Jadi udah Iya. bukan roh lagi. Bukan. Udah jadi daging. Oke. Tunggu cepet ngertinya loh. Di sini dikatakan logos itu telah menjadi apa di sana dalam bahasa original teksnya? Sars. Sak egeneto. Nah, sars itu artinya daging. Kalau manusia itu antropos. Tapi bukan antropos di sini, tetapi sars. Artinya logos atau theos yang tadi telah menjadi daging. Jadi sudah nggak ada lagi logos, nggak ada lagi theos. Karena theosnya sudah berubah wujud menjadi daging. Masuk ke dalam perut Maria. Keluar daging itu berwujud manusia. Maka disebutlah sebagai antropos. Atau Gurunda kayak tukang nasi goreng. Jadi kan nasi gorengnya pakai telur nggak? Pakai, tapi telurnya cuma setengah lagi disimpan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena Nggak di bisa ya? dalam Oke. Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan, mengosongkan, berarti habis semua total, satu telur, nggak ada setengah-setengah. Oh, I Semua see, I total. Semua total. Belum lagi di dalam Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu kepenuhan ilahi dagingnya. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya Kristen. Tuhan betul-betul Tuhan yang mati itu adalah Yesus. Makanya kalau kita melihat ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, tiga pribadi, itu mereka membaca sabda-sabda Yesus di dalam kitab mereka dipadukan dengan konsep ajaran Paulus yang Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul Trinitas. Gitu. Beda lagi kalau Yesus only. Yesus only itu ketika dia menemukan ajaran Yesus ini ternyata mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan, lalu kemudian mereka mempelajari surah-surah Paulus, maka demi untuk gengsi dia tinggalkan ajaran Yesus menuju kepada ajaran Paulus dengan mengatakan Yesus only. Jadi semua hanya tipu-tipu aja. Apa istilahnya ya? Mungkin salah pemahaman. Bukan, Bang. Itu fakta, itu Salah keadaan. pemahaman. Yang benar gimana, Bang? Yang benar itu Iya. roh menjadi manusia. Nah, itu kan Allah sama aja. menjadi manusia. Nah, itu sama aja kan? Sama kan? Allah menjadi manusia. Iya, Allah itu maha kuasa. Ya, menjadi Dia manusia. Dia bisa menjadi manusia. Ah, Dia bisa berada di beberapa berbagai tempat yang sama. Dia bisa ada di surga. Dia bisa menjadi manusia. Itu kemahakuasaan Allah. Tapi Yang tidak ada bisa dalilnya diukur kayak begitu. Nggak ada dalilnya. Tidak Itu bisa konsep. diukur. Ada. Itu mana dalilnya? Tidak bisa diukur oleh pemahaman manusia yang sempit. Mana Manusia dalilnya? itu manusia yang terbatas. Mungkin bagus Manusia kalau itu terbatas, tidak bisa berada bagus dalam tempat. kalau pakai dalil, Bang, supaya tidak asumsi. Ini dalil. Ya, mana? Di mana tertulis? Kamu bisa lihat, Di kalau kamu baca, pelajari, harus paham baik. Tidak bisa Iya, maksud- seenak-enaknya kamu. saudara Rolex yang Anda tadi curhatkan itu kan itu asumsi, Bang. Pemahaman yang Kalau- dipakai. Kalau Karena diskusi lintas agama itu kudu dikuatkan dengan dalil, bukan cuman merepet, prepet, itu nggak perlu kalau kayak gitu. Diskusi lintas agama itu harus didukung dalil. Kalau cuman berasumsi,
itu melanggar Amsal Itu 3 nomor 5. berdasarkan, kalau baca Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Iya. Pada mulanya Itu sudah jelas. adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos, Theos yang adalah logos. Dan mulanya adalah firman. Firman itu logos dalam bahasa Yunaninya, Pak Cangkul. Anarki and hologos and proston theon kai hologos. Bagaimana ini? Saudara Kaparo, gimana ini pasukanmu kayak gini semua? Sama kayak saya abang, lebih kurang jarang ke gereja. Mana Semakin ke gereja, semakin kuat mereka itu melakukan kebohongan. Karena diajari kebohongan di sana. Ajarkan Tuhan, apa Tuhan pernah mati, bisa mati. Coba kita lihat Untung tadi. ini Gurunda, untung Yesus mati di salib. Mati diabetes gimana coba lu? Logonya mau apa, gula? Susah kan? Ya, ayolah teman-teman Kristen, yuk kita diskusi dengan baik. Jangan asumsi kita kedepankan dalil. Masa kami sebagai apologet Islam lebih paham dalil daripada teman-teman Kristen? Bukankah nasihat pendeta? Pemahaman yang salah. Iya, Yang jelas pemahaman kalian itu tetap pemahaman yang salah. iya, itu Tidak salah sama-sama menurut pemahaman. saudara. Oke, Pemahaman baik. dari kitab kalian terbawa ke pemahaman Kristen tidak sejelas berbeda. Oke, Jadi maka sangat lebih baik kalian bahas kalian punya kitab kalian. Curhat mulai kan. nggak bisa bang. Tapi sudah memahami betul. Nggak bisa bang, karena Ajaran. agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan. Itu masing-masing punya kepercayaan iman. Itu urusan Nggak bisa masing-masing begitu. lah. Tidak Nggak bisa begitu. Kalian mau pelajari. Nggak bisa jelas gitu. kalian- Karena pemahaman amanat gereja itu, misionaris Lebih baik itu, kalian perdalam ajaran kalian masing-masing supaya Ya. taat pada ajaran kalian masing-masing. Gini Gurunda, ya udah gini, kalau nggak mau dibahas Rolek, hilangkan dulu, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena di situ titik tempurnya tuh. Dengan pemahamannya. ya Ya, mau hilangkan nggak? data itu, hilangkan itu data Oh. perintah. Hilangin dulu itu, Beritakanlah Injil. jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Hilangin dulu tuh. Kalau nggak kita ribut terus nih. Pak Rolek, Tuh, Pak Rolek. ngerti ya, Pak? Pak Rolek, Iya, bagaimana? apa kabar bang? Aduh, sudah lama Kalau ini kalian kita bagaimana, tidak ketemu ini bang. Kabarnya Waduh, bagaimana? begini bang Alat ceritanya nih baiknya bang. Kalian bahas ajaran kalian masing-masing. Kan Ya. tidak mengganggu ajaran lain. Betul. Ya kalau nggak mau diganggu, hilangkan dulu ajaran amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu hilangkan dulu. Untuk apa dihilangkan? Itu Nah, kepercayaan karena itu kami. pasti, karena itu jadi nginjil-nginjilin orang Islam jadinya. Tidak perlu kita tidak menginjili orang Islam kok. Lah terus itu ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu apa perintah dari Tuhan. Lah itu dia, itu yang kita lawan. Itu bagi siapa yang mau mendengar, kalau yang tidak mendengar ya tidak apa-apa. Ya bukan itu bahasanya, jadikanlah. Kalau nggak jadi ya gagal kan gitu. Dia gagal juga. Bagi siapa yang bersuara hendaklah ia mendengar. Bagi siapa yang Jadi puter-puter, Ini jadi aja, puter-puter. jangan gitu yang dia kasihan. tidak mendengar ya. Permudah dipermudah. Orang. Udah tahu. Pak Rolek, Pak Rolek, Sendiri. Pak Rolek. Tuan Pak Rolek ada berapa sih? Tuhan saya satu. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Allah Allah di dalam Tritunggal, Itu tiga itu pak. kepercayaan kami satu di dalam tiga. Iya, kalau satu siapa namanya? Maha kuasa, ia kan maha kuasa. Ia Siapa bisa yang maha kuasa? bentuk. Ia bisa di mana saja karena ia tidak terbatas. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dia kuasai? Ia membangkitkan orang mati. Masuk Pak Jemaat.
Kalau dia maha kuasa, bisa bangkitin orang mati, ngapain dia berdoa dulu? Katanya maha kuasa, mau bangkitin orang mati berdoa dulu. Ia tidak berdoa, ia langsung bangunkan. Nah ini, makanya Alkitab itu jangan cuma dikempet diketek, dibaca dengan baik. Orang mati dia tidak berdoa. Dia Anda langsung tahu enggak bangunkan, ayatnya? dia kuasa. Anda tahu enggak ayatnya Yesus bangkitin orang mati di mana? Ayatnya. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Bang. Coba saya tanya, di ayat mana di Bible apa Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu enggak? Di Lukas Pak. Coba saya jelaskan sama kamu kalau Biarin kamu aja, tidak- biarin. Nanti saya Tahu enggak, Bang? percaya. Bentar saya Baik, tanya, kamu- Anda tahu tidak di mana dari- ayatnya Yesus bangkitin Kamu- orang mati? Anda tahu enggak? Kamu Jangan merepet lah, Bang. Kalau ditanya dijawab. Saya sudah jawab kok. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Kamu baca di Injil. Gila. Kapan saya juga bicara ayat. Makanya itu, Bang. Kalau Anda tidak tahu letaknya ayat itu di mana, makanya Anda nggak ngerti ketika Yesus itu bangkitin orang mati, dia berdoa. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang tahu, supaya orang yang mengelilingi aku di sini mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah!" Nah itu Yesus berdoa di situ. Ya, tak ada ayat yang seperti itu dapat dari mana? Nah ini makanya tadi saya katakan Alkitab itu jangan cuma dikempit diketek. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 coba Anda baca. Apa itu ya? Tokek jangan begitu. Ini orang dari orang Kristen yang pintar kok nggak pernah ketemu. Lanjut Bang ini. Itu gagak Bang ini toke. Oh, keren tuh. Bapak Rolek. Iya. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu Yesus Tuhan atau dia manusia, Pak? Iya Tuhan. Oke, berarti badannya juga Tuhan. Saya bilang bahwa Allah Betul, itu Pak. tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak. Pak, bahasa Indonesia nih. Jadi waktu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan gitu. Iya, ini Tuhan. Oke, berarti badannya Yesus juga Tuhan, fisiknya. Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu, Pak. Iya, kan banyak Bahasa Indonesia loh, Pak. Masa boleh gitu ya? Iya. Kita tadi tidak mau Apakah membaca itu. apakah fisiknya Yesus termasuk Tuhan? Iya Tuhan. Fisiknya Tuhan Tuhan. dalam Tuhan yang menjelma jadi manusia. Jadi Yesus manusia apa Tuhan? Ia adalah manusia dan ia adalah Tuhan. Dan dia juga Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, apanya yang Tuhan? Kakinya kah? Rambutnya kah? Apanya kah gitu? Tidak paham juga yang tadi saya jelaskan. Iya, apa? Coba jelaskan. Apanya yang Tuhan dalam dirinya? Ia adalah Tuhan, Allah yang menjelma jadi manusia. Ya, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, waktu menjadi manusia dia Tuhan nggak? Dia adalah firman, dia adalah roh, dia adalah Tuhan. Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sama boleh tapi ya. Aduh, nah itu makanya kalau jelaskan kamu tidak akan paham. Anda sendiri memahami nggak apa yang Anda ungkapkan tadi? Saya paham. Oh, Dan coba saya kalau Anda percaya paham. mengimani. Coba diulang lagi kalau Anda paham. Saya mengimani. Ya. Sebagai iman percaya saya itu saya mengimani. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Ia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati di Tuhan. berarti Tuhan mati di tiang salib. Dia mati dan bangkit. Iya, saya belum ngomongin bangkit, buru-buru bangkitin anak orang lu. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Yang mati adalah manusianya. Tapi Berarti dia bukan Tuhan. Tadi katanya Allah jadi manusia, giliran mati manusianya. Dalam manusia juga kita percaya Yang jadi manusia ini siapa? Allah atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Allah ini manusia sekarang ini. Kalian tidak akan memahami Astagfirullahaladzim. Berarti ketika Yesus itu apapun juga. Artinya ketika Yesus itu mati, yang mati adalah Allah yang
datang dalam rupa manusia. Agama kalian masing-masing jadi baik lagi. Curhat. Curhat lagi. Yang mati itu adalah Allah. Yang mengambil rupa manusia. Siapa suruh jadi manusia? Kan kamu apa itu namanya? Tuhan apa itu ambil manusia? Matilah kau. Udah aku bilang jangan perang. Kau datang perang jadi manusia. Matilah kau. Tidak adalah sudah. Allah jadi mati. Allah tidak pernah mati. Loh, Mas, pemahaman kalian tuh kan tidak bisa. yang jadi manusia ini siapa? Baiknya kalian itu belajar agama kalian masing-masing. Curhat. Supaya kalian lebih taat lagi. Ini sebenarnya Pak, saya tanya Pak, kalau misalnya saudara Rolex ini menjadi babi, terus babinya dibunuh, yang mati siapa? Kalau manusia mau jadi babi itu ajaran dari mana? Ini logika. Ini ada logi. Itu yang tidak sesuai Anda punya. Kalau Pak Rolex menjadi babi, babinya dibunuh, yang mati siapa? Manusia itu terbatas, tidak bisa samakan. Ini analogi. Pak Rolexnya jadi kucing. Kucingnya mati. Yang mati siapa? Kalau Rolex jadi babi, tiup aja lilinnya bang. Babi ngepet. Dia nggak tahu kalau ada manusia jadi babi ngepet. ini aja Pak Rolek izin dulu Pak Rolek. Dengerin baik-baik. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan dalam rupa manusia. Sama tadi kucing. Kami mau jelaskan. Pak Rolex dalam rupa kucing. Matilah Pak Rolex. Baiknya kalian belajar kalian punya agama baik-baik. Dengan taat. Saya ulang Pak Rolek, saya ulang nih ya Pak. Dengerin baik-baik Pak Rolek. Yang mati di tiang salib, Pak Rolek, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan Pak? Yang mati di salib manusia atau Tuhan? Kalau awal penjelasan saya itu pasti sudah paham. Iya apa Pak? Diulang Kalian Pak. tidak bisa mengerti. Sebutkan dengan Pak, konsep yang kalian mati di berbeda. tiang salib A manusia, B Tuhan, C dua-duanya. Pak, Allah menjelma jadi manusia. saya nggak nanya itu. Tuhan. Aduh. Nah, Ketika mati di kayu salib, Bapak itu menjelma jadi manusia. manusianya mati. Matilah dia. Siapa suruh kamu menjelma menjadi manusia? Mati mau kok. Tapi Sebelum orang datang tetap besok. hidup, terus kembali. Mati mah kok. Kan sama Jadi ketika ini tukang merepet doang nih, Kak Faro. sama ketika Rolex ini, sama ketika Pak Rolex ini berubah menjadi ayam. Ayamnya dipotong, yang mati siapa? Ya Rolex. Dalam wujud manusia, dalam wujud Manusia tidak ayam. bisa jadi ayam, bro. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa jadi ayam. Kalau manusia saja tidak bisa berubah menjadi ayam, apalagi pencipta langit dan bumi. Dia mau kuasa, kami percaya. Allah itu kuasa. Justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibunuh. Kuclok. Keluar juga kan? Mati dia, manusianya yang mati. Aja. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? 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 Yang menjadi manusia Allah. tadi siapa? Allah tidak Allah. bisa terbatas Nah, oleh ketika Allah. Allah dalam wujud manusia dibunuh, maka yang mati adalah Allah. Kuclok. Allah adalah roh yang menjadi Loh. Rohnya tetap hidup. Ya, gimana Masa kamu tidak ceritanya? bisa mengerti Iya, karena gimana? kalian tidak bisa pahami. Kolose 2 nomor 9. Baiknya kalian belajar Kolose agama kalian 2, Kolose 2 nomor 9. Tuhan kalian itu menjadi daging. Kepenuhan dagingnya anak Maria itulah Tuhan kalian. Ketika daging itu dibunuh, maka yang dibunuh adalah Tuhan kalian. Rohnya tetap hidup. Rohnya tetap kembali hidup. kepada Allah, kepada Allah pada semula. Ya udah. Itu tidak bisa kalian samakan pemahaman kamu tentang manusia. Loh, Tuhan Anda manusia? Lebih baik Nggak kalian bisa. pelajari agama kalian masing-masing. Berhenti, hapus itu. Kalian sama-sama Boleh, tapi hapus dalil di dalam kitab saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil Dengan ini saja pada kalian sudah seluruh pahami makhluk. bagaimana kita pakai dalil. Dalil, bilang aja nggak tahu dalil. Ya. Yesus berdoa aja nggak tahu ketika ini membangkitkan Lazarus. Rolek, Bang Rolek. Diulang kembali Bang Rolek. Sebenarnya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan sih Pak Rolek?
Tadi sudah jawab kok. Kamu Apa itu jawabnya? Apa? Tadi sudah dijawab, kamu di mana tadi? Tadi saya nggak dengar, Pak. Saya dengerin dangdut tadi, lupa saya. Coba diulang. Ulang juga kalian tidak akan pahami. Oh ya, berarti nggak bisa dijawab. Terus begini kalau nggak mau jawab, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa, Pak? Mau jelaskan juga kalau kamu tidak akan paham karena saya tidak Oke, jelaskan. nggak bisa lagi gitu loh. Tidak bisa Apa? dipahami Tidak bisa, ya? karena tidak masuk akal. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Agak tuh. Ya, karena kalian punya konsep yang berbeda. Jadi tidak bisa sama. Parolek, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Tidak ada yang mencabut. Terus nyawanya kemana waktu dia mati? Kembali kepada semula wujud Allahnya. Oh, kembali dulu. Ya, bolak-balik dia. Tubuh itu boleh fana, tubuh adalah fana, tetap akan mati. Tapi roh itu tetap hidup selama-lamanya. Bukan tadi yang menjadi daging itu adalah roh. Kamasiaga semua setuiku. Tapi Allah menjelma. Loh, tadi yang menjadi daging itu kan adalah roh. Ketika menjadi manusia, tubuhnya mati. Dia kembali lagi Ketika dia menjadi manusia berarti roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Lame. Roh itu tidak bisa mati, roh itu. Manusia tetap pasti. Yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Pahami tadi tidak pahami. Aduh. Kita sudah menjelaskan bagaimana membahas apa lagi. Lah, yang menjadi manusia ini siapa? Roh atau bukan? Kemahakuasaan Allah itu tidak terbatasi oleh mulai ajaran kangkung. Menjelaskan juga kalian tidak akan paham. Tidak bisa dipahami karena tidak masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bisa dipahami. Kucluk. Alangkah baiknya kalian pelajari ajaran Itu aja terus. Alangkah baiknya. Pak Rolek. Sekarang Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Ia kembali kepada roh, pada Allah. Roh Allah. Allah yang menjamah manusia, dia kembali kepada semulanya roh. Jadi fisiknya kemana? Tubuhnya kemana? Bagaimana? Tubuhnya Yesus kemana sekarang? Tubuhnya dia menjelma jadi manusia. Ya sekarang ini. Manusianya sudah ini, tapi rohnya tetap hidup. Di surga Yesus punya tubuh nggak? Tubuh kan fana. Di surga Yesus punya tubuh atau tidak? Jelas di surga, jelas semua adalah roh. Iya, bahasa Indonesianya nggak kena ini orang ini. Nih, dengerin. Kamu yang tidak paham. Di surga itu, Pak Rolek, di surga itu Yesus punya tubuh atau tidak? Dia kembali sebagai wujud Allah, kemahakuasaan Allah. Terus anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria kemana? Kalian waktu kamu tidak pahami Allah itu seperti apa, kamu tidak paham. Iya, saya nggak paham, ajari saya, Pak. Nah, sekarang anaknya Maria kemana? Ajar juga kamu tidak akan mengerti, karena pemahaman kamu beda. Anaknya Maria kemana sekarang, Pak Rolek? Anaknya Maria. Ada Maria yang mana? Anak Maria namanya Yesus kemana sekarang? Maksudnya pertanyaan bagaimana? Anaknya Bunda Maria sekarang ada di surga atau ada di pasar? Bagaimana? Astagfirullah. Bang, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di mana? Ya jelas, dia kembali ke surga. Oke, berarti ada di surga. Berarti Tuhanmu di surga itu anaknya Bunda Maria, betul? Ia kembali dalam wujud Allah sebenarnya. Terus tubuhnya di mana? Tubuhnya. Tubuh manusia itu adalah fana. Manusia dengan tubuh tidak bisa akan masuk surga. Tubuh manusia itu fana. Tapi roh itu akan hidup selamanya, roh. Saya nggak nanya rohnya, tubuhnya saya tanya yang pernah dipakai makan di bumi, kemana sekarang? Pak Rolex sudah lama kena pilek menahun. Udah lama? Apa? Udah lama kena pilek menahun.
Pelik apa itu? Flu menahun, udah lama. Kamu yang mengerti, kamu yang Masa alami. mau golok kok, Je? Aduh, sudah mulai maki-maki lagi. Bukan.